Terima kasih, Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kesempatan ini, marilah kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kiranya firman ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Bapa, berkenan menyentuh hati kami, bahkan menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini hamba persembahkan demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kesempatan ini saya rindu bersama-sama dengan saudara meneliti sebuah ayat dari surat Roma, pasal yang ke-10, ayat 1 dan 2. Ya, saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Paulus berdoa. Ya, dikatakan
keinginan hatiku dan doa yang aku panjatkan kepadamu, Bapa, ialah supaya mereka diselamatkan. Ini kata-kata ini pertama ditujukan kepada Allah untuk jemaat di Roma. Arti jemaat di Roma itu orang yang sudah mengenal Yesus Kristus. Lalu ayat yang kedua mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka di hadapan Allah. Paulus berkata, aku berani memberi kesaksian di hadapan Allah tentang jemaat di Roma, ya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kesimpulannya, saudara, ya, Paulus ini berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Roma itu diselamatkan. Kenapa Paulus mesti tekankan ini? Ya, sebab dia tahu, ya, dia tahu berdasarkan firman Tuhan, ya, berdasarkan firman Tuhan bahwa jemaat di Roma itu walaupun giat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi belum tentu selamat. Sebab dikatakan di sini, ya, dia sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengetahuan. Lah ini loh saudara yang perlu kita sekalian perhatikan, ya. Mungkin saudara di antaranya itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, giat, bahkan pelayanan, ya, bahkan berkorban, baik itu korban tenaga, korban pikiran, bahkan korban keuangan juga untuk Tuhan. Tetapi dikatakan oleh Paulus melihat mereka itu tidak berpengertian, tidak mengerti. Nah, ini harap saudara semua perhatikan, ya, tidak pengertian, tidak mempunyai pengertian. Dalam bahasa lain, ya, tidak mempunyai pengertian itu bisa juga tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai dasar. Upamanya orang jalan, ya, jalannya betul sudah, tetapi arah dan tujuan jalan itu tidak jelas. Dan untuk itu saudara, Paulus berdoa kepada Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya mereka itu diselamatkan. Sebab kondisi mereka itu tidak selamat. Kenapa saudara? Wong giat,
ya, sungguh-sungguh melayani, ya, berkorban, korban tenaga, korban pikiran, juga korban mungkin keuangan. Tetapi dikatakan oleh Paulus, mereka itu tidak mempunyai pengertian apa yang dia lakukan, itu tidak ngerti. Aneh ya saudara. Tetapi sebetulnya tidak aneh. Kalau kita teliti betul-betul ya saudara, banyak jemaat Tuhan, bahkan mungkin juga hamba-hamba Tuhan. Mereka mengorbankan keduniaannya. Mereka khusus melayani Tuhan. Ya, seluruh hidupnya itu untuk pelayanan. Tapi oleh Paulus di sini dikatakan dia tidak berpengertian. Kata pengertian itu tadi sudah saya katakan tidak punya dasar. Dia punya kegiatan di dalam Tuhan itu dasarnya apa? Tidak punya pedoman. Artinya tidak punya pegangan. Juga tidak punya tujuan. Itu tidak salah, saudara-saudara. Sebab mereka itu masih diteror oleh setan. Setan mengacaukan pikirannya. Sehingga tidak punya tujuan. Tidak punya dasar. Tidak punya pedoman hidup sebagai orang yang giat di dalam Tuhan. Tidak ada dasarnya. Nah, setan diseleotkan, ya, yaitu aku, ya, melayani Tuhan supaya aku bisa meningkat, dapat kehormatan, dapat pujian. Tentunya soal finansial juga dapat lebih banyak lagi. Jadi tujuannya melayani Tuhan itu tidak jelas. Tujuannya menjadi orang Kristen itu tidak jelas. Kebanyakan doa daripada anak-anak Tuhan itu doanya itu, Tuhan berkati saya. Tuhan selamatkan keluarga saya. Tuhan itu Maha Penyelamat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mempunyai jalan yang jelas untuk memperoleh keselamatan itu. Ya. Dan Tuhan itu mempunyai tujuan yang jelas. Tuhan menyelamatkan manusia bukan hanya kata-kata saja, tetapi tidak mempunyai dasar yang kuat. Tuhan menyelamatkan manusia itu bukan tidak mempunyai tujuan. Coba kita pikirkan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini
Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dijadikan raja dunia, untuk menerima kehormatan dunia, untuk menerima pujian dari dunia. Bukan. Itu dasar yang tidak jelas itu. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Dan untuk menyelamatkan dunia ini, Yesus harus membuktikan tanpa mengorbankan hidupnya, dunia tidak bisa selamat. Tanpa mewujudkan pengorbanannya, dunia tidak bisa selamat. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini dengan mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangun, sebab dia adalah Tuhan. Dan telah membuktikan bahwa dia juru selamat dunia. Dan siapa yang percaya akan dia memperoleh selamat, itu mempunyai pedoman, mempunyai dasar, mempunyai tujuan. Sehingga siapa sampai detik ini yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Tetapi percaya ini bentuknya bagaimana, saudara? Orang sering berkata, "Lu aku percaya sama Tuhan," tapi tidak selamat. Percaya itu bukan lahir dari diri kita, saudara. Percaya itu adalah karunia Roh Kudus. Selalu saya katakan, waktu Yesus naik ke sorga, setelah selesai tugasnya, Yesus berkata, "Aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan Parakletos, yaitu Roh Kudus, Roh penolong." Manusia tidak bisa percaya bahwa Tuhan tidak bisa. Dengan dirinya sendiri, aku percaya tidak bisa. Tetapi Roh Kudus, penolong kita, itu yang menolong, memberikan kita percaya kepada Allah. Itulah yang disebut keselamatan. Saudara, seringkali kita juga berpikir lain. Ya, kita berpikir, aku sudah percaya bahwa Tuhan, aku pasti selamat. Itu percaya itu adalah lahir dari diri kita. Tetapi percaya itu bukan. Yang lahir dari diri kita itu tidak mempunyai dasar yang kuat. Seperti tadi dikatakan, mereka ada usaha, sungguh-sungguh ada usaha, tetapi mereka tidak selamat. Karena mereka itu percayanya itu nganggu kekuatannya sendiri. Tetapi Paulus berkata, aku berdoa Tuhan, supaya mereka itu bisa diselamatkan melalui Parakletos, yaitu Roh Kudus yang menolong kita untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan itu sudah pasti. Yesus Kristus itu juru selamat, itu sudah pasti. Tetapi kita untuk
mencapai keselamatan itu menurut ini durung tentu bisa sampai di sana. Sebab tidak ada pengertian. Arti pengertian itu tidak punya dasar, tidak punya tujuan, tidak mempunyai pedoman. Nah, dengan renungan yang singkat ini, saudara, saudara mesti banyak doa, minta Roh Kudus, pimpinlah saya untuk mencapai suatu hidup yang bertujuan, bukan percaya tetapi nganggo kekuatan dewi. Misalnya, saya sudah percaya mbak Tuhan, saya sudah giat melayan Tuhan, tapi melayan itu nganggo karepe dewi. Ya. Bukan di bawah tuntunan Roh Kudus, nganggo karepe dewi. Itu pelayanan tidak ada tujuannya. Malah sering kali kita lihat orang yang melayani Tuhan bisa tersesat, bisa jatuh, bisa melakukan dosa-dosa yang tidak sepadan dengan tujuan pelayanan itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara saya ajak untuk lebih sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Ya, berdoa, minta Tuhan Roh Kudus, tuntunlah saya kepada suatu pengertian, sebab selama ini kami ini tidak ada pengertian. Mari kita doa ya saudara. Tuhan, renungan sudah kami dengar. Tetapi jangan hanya sampai pada mendengar saja. Tetapi kami harus bertindak dengan pengetahuan pimpinan Roh Kudus mencapai tujuan, mencapai suatu dasar yang kuat, mencapai suatu kepastian bahwa hanya di dalam Kristus Yesus aku selamat. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan sukacita yang besar dari Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.